urusan politik tahun 2024. Kita ini sedang bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan besar negara. Oleh sebab itu, saya mengajak tidak usah tergesa-gesa dulu. Kita bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tidak usah gerusa-gerusu. Kalau ada yang mempengaruhi, sampaikan nanti dulu. Urusan politik, ojo kesusu sik. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Imbauan Presiden Jokowi kepada para relawan pendukung setianya di acara Rakernas Projo beberapa waktu yang lalu agar ojo kesusu. Istilah dalam bahasa Jawa yang berarti jangan tergesa-gesa untuk mendukung figur balon capres tertentu bisa mempunyai dua efek yang berlawanan satu sama lain, yakni efek manfaat atau kemaslahatan dan efek kerugian atau mudarat. Memiliki efek manfaat berarti bahwa dengan tergesa-gesanya kita memberikan dukungan pada figur balon capres tertentu, maka bisa membuat pemerintah dan juga pendukungnya menjadi kehilangan fokus lagi untuk menuntaskan berbagai program kebijakan strategis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini bisa dimaklumi karena jika kita lebih memilih fokus untuk suksesi Pilpres 2024, maka para menteri atau pembantu presiden akan lebih banyak disibukkan untuk kampanye politik di luar jadwal agenda pemilu ataupun pilpres yang sudah ditetapkan, daripada mereka fokus bekerja untuk menuntaskan tugas dan fungsinya sebagai menteri atau pembantu presiden. Sedangkan efek kerugian atau mudaratnya dari imbauan Presiden Jokowi adalah tertinggalnya Presiden Jokowi dan terutama kita rakyat Indonesia untuk mensosialisasikan figur baru penerus kepemimpinan nasional Jokowi. Padahal harus kita semua sadari, di sisi lain bangsa ini telah mengalami krisis ideologi dengan gencarnya kampanye dan ancaman dari para pengusung sistem khilafah yang radikal dan brutal. Ya, tengoklah beberapa waktu lalu telah terjadi konvoi para penganut sistem khilafah di berbagai daerah yang kemudian satu persatu ditangkapi polisi setelah konvoinya viral di mana-mana. Memperhatikan kenyataan di tengah-tengah kehidupan warga bangsa seperti itu, maka imbauan Presiden Jokowi tersebut bisa jadi akan menjadi blunder jika saja para pendukung setia Pancasila dan NKRI tidak mulai berani untuk mempersiapkan dan juga memperkenalkan para balon capresnya untuk Pilpres 2024 mendatang. Karena jika hal ini sampai terlambat, maka pada akhirnya bisa jadi kita akan memperoleh kekalahan hingga negeri ini jatuh dengan mudahnya di tangan para komplotan anti Pancasila dan NKRI yang intoleran dan brutal. Info valid yang saya terima, PDIP dan beberapa partai calon koalisinya akan berusaha menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024. Kenyataan pahit ini bisa teman-teman politisi PDIP dan calon partai koalisinya telan sebagai ikhtiar politik mereka untuk menyatukan kembali bangsa ini yang terbelah dua sejak menjelang dan setelah Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Hati-hati, ini tahun politik. Bapak Ibu yang menyampaikan lanjutkan, saya yang di demo. Tapi saya nangkap yang dimaksud dilanjutkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapapun terserah. Tapi yang dilanjutkan adalah
program-programnya. Disebut kenyataan pahit karena Ganjar dan Anies merupakan dua figur politisi yang berbeda 180 derajat. Namun, keduanya harus dikawinkan secara paksa. Yang satu nasionalis toleran, dan yang satunya lagi kumbalis kilafis intoleran. Namun, fakta di lapangan dalam berbagai hasil survei, kedua figur politisi itu telah memiliki popularitas dan elektabilitas yang fantastis. Keduanya sama-sama memiliki pendukung yang militan. Maka, jika keduanya dibenturkan dalam Pilpres 2024, bangsa ini akan kembali terbelah. Menjadi pertanyaan berikutnya dalam benak kita, tidakkah ada cara lain untuk mempersatukan kembali bangsa ini selain menduetkan Ganjar dan Anies yang akan mendatangkan risiko besar bagi ideologi negara kita, Pancasila? Apalah artinya persatuan nasional jika saja visi ideologi kebangsaan kita kelak akan berbelok arah? Ingat, ajaran khilafah yang mendogma akan menciptakan radikalisme yang menggila, dan radikalisme yang menggila akan membuahkan perang saudara. Atas hal inilah, kenapa kita harus berupaya agar duet dua figur politisi yang saling bertolak belakang itu tak terjadi, kecuali jika memang nantinya takdir politik telah memastikan keduanya sebagai pasangan capres-cawapres definitif. Kita harus ikhlas mendukungnya. So, mumpung waktu masih ada sebelum takdir politik itu ditentukan, mari kita persiapkan dan perkenalkan calon-calon terbaik kepemimpinan nasional kita agar berbagai capaian prestasi pemerintahan Jokowi dapat diteruskannya dan Republik Indonesia terhindar dari malapetaka yang diakibatkan oleh provokasi bertubi-tubi dari para politisi yang merangkap sebagai makelar sistem khilafah. Ganjar Pranowo tak harus diduetkan dengan Anies Baswedan, kecuali takdir politik sudah ditentukan. Ya, mendingan kita kesusu daripada kesikut. Mendingan kita bergerilya politik daripada kita diam mengamati sambil kepala bermanggut-manggut. Penghormatan dan kesetiaan kita pada Presiden Jokowi bukan pada figurnya, melainkan pada apa yang selama ini telah diperjuangkannya dengan berpeluh keringat. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kultus individu hingga jiwa kita tetap bisa berdiri tegak di hadapan mata keadilan. Jadi, siapakah figur yang lebih tepat untuk menjadi pasangan duet bagi Ganjar Pranowo? Nah, jika kita sudah menemukannya yang lebih tepat, maka keduanya mau diposisikan sebagai capres atau cawapresnya, tak akan lagi menjadi masalah. Yang tidak setuju dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI boleh mengundurkan diri dari kepala sekolah atau boleh angkat tangan hari ini. Silakan. Ada? Oleh karenanya jangan coba-coba mengganggu Pancasila, mengganggu persatuan dan kesatuan, dan kalian hadir. Jangan pernah ragu-ragu.